A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Sebentar saya bagikan dulu ya. Share dulu ke teman-teman yang mau bergabung, silakan. Ini metode Al-Iqlan. Kita belajar metode Al-Iqlan ya. Di satu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya Mbak Ana, sebentar ya Mbak. Tak iniin. Malah salah saya nggak. Ya kita mulai. Kita lanjutkan yang kemarin saja ya Mbak Ana. Ya ini ada 2 orang, 3 orang. Alhamdulillah. Silakan yang hadir tap-tap layar dulu. Kemarin kita udah belajar sorab sebentar, sekarang kita lanjutkan yang ini. Sambil sedikit-sedikit ikuti Al-Qur'annya, contoh-contoh di dalam Al-Qur'an ya. Isi mausul sudah ya kemarin. Apa sampai kata ke contoh kalimat kata udah ya kemarin. Isi mausul sudah. Kita ini lagi, ulangi lagi isi mausul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai di isi mausul ya. Ya. Lihat di isi mausul halaman 16. Bagi teman-teman yang sudah mendapatkan buku 1 Al-Iqlan, kemudian sudah mendapatkan pelatihan dari Ustadz Sukiyono Abdul Manaf ke room ini, terus kemudian kita bareng-bareng belajar. Mari, terima kasih yang sudah hadir. Sudah siap Mbak Ana? Halaman 16 ya. Kita isi mausul dulu. Alladzi, alladina, allati, man. Tugasnya isi mausul apa? Menyempurnakan kalimat. Rumusnya gimana? Pertama, kalau ada isi mausul, pasti dia membutuhkan kalimat setelahnya, yaitu silah mausul. Kalimat yang setelah isi mausul namanya silah mausul. Gitu. Oke, jadi rumusnya begitu. Tugasnya apa? Tugasnya menyempurnakan kalimat. Rumusnya apa? Rumusnya adalah isi mausul, kemudian kok ada 2 ya. Isi mausul, kemudian ditambah ada kalimat setelahnya ya namanya isilah mausul. Jadi kita harus perhatikan sesudah isi mausul pasti di depannya namanya itu silah mausul, berupa kalimat namanya silah mausul. Kita coba contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi isi mausul. Jama'a fi'il madi dengan fa'ilnya huwa, malan. Isim yang nasab kan? Malan. Maf'ul bih yang dinasobkan dengan fathah yang bertanwin. Jama'a malan sebagai silah mausul dari alladzi. Ulangi. Alladzi isi mausul. Jama'a fi'il madi dengan fa'ilnya huwa, malan maf'ul bih yang dinasobkan dengan fathah yang bertanwin. Jama'a malan ini sebagai silah mausul dari alladzi. Jadi pokoknya ya, kalau udah ada isi mausul kita melihat di depannya itu ada kalimat. Nah, kalimat ini namanya silah mausul. Oke, kita contohkan. Terus tugasnya isi mausul itu apa? Menyempurnakan kalimat.
Terima kasih yang sudah tap-tap layar, berkah selalu. Tap-tap yang banyak ya Kak ya. Iya. Terus saya cuman kerjain ya. Kerjain teman-teman itu tap-lop sama love orange. Bangga biar roomnya berkembang ya. Terima kasih, barakallahu fikum. Billadina yajlunal kitab. Ini contoh-contoh isi mausul yang ada di dalam Al-Quran ya Kak ya. Contohnya ini. Billadina, sebentar saya gedein. Kayaknya cukup ya. Bentar, saya besarin dulu. Biar kelihatan ininya tulisan apa namanya. Ini saya tengahin ya. Oke. Billadina yajlunal kitaba, bi huruf jer, aladina majrur yang dijerkan dengan kasrah bukan. Gimana caranya? Bi huruf jer, aladina isi mausul sebagai majrur. Kenapa sebagai majrur? Karena tugasnya isi mausul adalah menyempurnakan kalimat. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eti. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dendi. Masya Allah. Iya, ini satu lagi dari Timur. Assalamualaikum Pak Edi. Nah, ya. Bi huruf jer, aladina majrur yang dijerkan dengan kasrah bukan. Saya ulangi ya. Bi huruf jer, aladina masuk ke apa? Isim mausul. Isim mausul yang di sini sebagai apa tugasnya? Sebagai majrur. Jadi kalau misalnya dilihat ada kalimat, ada isim mausul, tugasnya isim mausul itu menyempurnakan, maka disitulah kedudukannya. Kita lihat nanti di tempat contoh yang lain. Kita ulangi ya. Awas kecelek dengan bahasa saya. Terima kasih yang sudah tap-tap layar. Bi huruf jer, aladina isi mausul sebagai majrur, ya kan? Yajluna ada iya, ada wawa sukun nun. Berarti ini fi'il mudhore dengan fa'ilnya. Kita baca. Yajluna fi'il mudhore dengan fa'ilnya hum. Alkitaba isim yang nasab yang jatuh setelah fi'il fa'il namanya maf'ul bih. Alkitaba maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Begitu ya Kak? Saya ulangi pelan-pelan. Bi huruf jer, aladina isi mausul sebagai majrur. Yajluna fi'il mudhore dengan fa'ilnya hum. Alkitaba maf'ul bih yang difathahkan dengan yang dinasabkan dengan fathah. Pada pusing. Saya ulangi. Jadi ini ya nak. Ada iya, ada wawa sukun nun, berarti ini menunjukkan fi'il mudhore dengan fa'ilnya hum. Kenapa hum langsung menjadi fa'il? Berbeda dengan huwa dan hiya. Harus melihat dulu depannya adakah isim yang rofa atau tidak. Kalau yajluna ini hum, domirnya adalah hum. Mengandung domir hum. Kalau udah ada lihat itu adalah domirnya hum, maka kita langsung mengatakan bahwa fa'ilnya adalah hum. Gitu. Ulangi ya. Billadina bi huruf jer. Aladina isi mausul. Isi mausul tugasnya apa? Menyempurnakan kalimat. Maka ada huruf jer di sini, dia butuh apa? Butuh majrur. Maka isi mausul di sini sebagai majrur. Bi huruf jer. Aladina isi mausul sebagai majrur. Yajluna fi'il mudhore dengan fa'ilnya hum. Alkitaba maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Harus dinasabkan dengan fathah karena dia berkedudukan sebagai maf'ul bih Kak. Iya Kak Faraza. Izin bertanya kenapa Alkitab harus dinasabkan? Iya. Iya, kitab isim. Iya, maksudnya fathah, kenapa harus fathah gitu? Karena dia kan kedudukannya sebagai maf'ul bih.
isim yang nasab yang jatuh sesudah fiil fa'il namanya maf'ul bih gitu Kak. Ini Kakak semuanya yang hadir di sini kita mengambil contohnya Quran. Kebetulan Al-Quran itu sudah ada sakalnya kalau Indonesia ya, dan memang harus dibiasakan untuk ada sakalnya biar tidak ada kesalahan. Makanya ini kan tata bahasa Al-Quran. Mudahnya begitu. Ya. Lanjut ya Kak ya. Sekarang nomor 2. Yaqta'una ma amarallahu bihi. Mana yang jadi isi mausul? Yang jadi isi. Iya, ini tapi pemula Kakak bahas nahwu shorof Mbak. Iya. Ini pemula. Jadi Kakak saya ajak untuk membahas kitab Al-I'lan, cara mudah memahami tata bahasa Al-Quran. Jadi contohnya Al-Quran semua. Karena Ustaz Sugi ini memimpin banyak majelis, kemudian dia mengenalkan bagaimana menerjemahkan Al-Quran dengan mudah, ya dengan menggunakan caranya Al-I'lan. Mungkin di sini tak ada teman-teman yang sudah pakai cara metode-metode lain, tapi ini metode khusus untuk pemula banget. Kalaupun misalnya ada asatidah yang hadir di sini, untuk mendapatkan bagaimana sih caranya metode Al-I'lan untuk dikasihkan kepada audiens gitu aja sih ya. Jadi untuk misalnya ini harus enggak maaf banget ya. Kita pakainya metode Al-I'lan ini ya. Terima kasih semuanya, barakallahu fikum. Semoga paham dengan yang dimaksudkan oleh saya. Saya ulangi. Yaqta'una fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum, ma isi mausul ini kan Kak? Iya, isi mausul ini tugasnya apa? Menyempurnakan kalimat. Di sini ada fi'il fa'il. Tugasnya apa? Menyempurnakan kalimat, maka ini isi mausul menjadi maf'ul bih. Biar kalimat itu sempurna. Begitu. Ya. Makanya kita baca yaqta'una fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum, ma maf'ul bih. Ma ini isi mausul sebagai maf'ul bih. Ingat, kalau isi mausul harus diomongin dulu isi mausul, terus baru dia sebagai apa gitu. Iya. Kok ini banget harus biar belajar Kak, biar belajar bahasa Indonesianya bagaimana. Nanti kalau udah masuk ke i'rab Quran, kita akan tahu, oh ini tuh terjemahannya ya gitu. Iya, jadi kita pemula dulu belajar kan, kita sama-sama pemula ya. Nah kalau sudah tahu, sudah experience gitu, udah expert, udah paham gitu banget, nah baru kita naik gitu. Jadi kan memahami salah satu buku atau kitab itu kan paham dulu gitu, baru naik ke yang lain. Oke. Ma mausul sama ma istifham ada caranya gitu. Caranya memang dengan rasa siakul kalamnya itu. Oh ini butuhnya apa gitu. Kalau ma ini butuhnya tuh isi mausul sebagai maf'ul bih gitu. Iya. Kak. Nanti lama-lama bisa diikuti aja ya. Terima kasih Kak Gufron Al-Aziz. Barakallahu fikum. Semoga bertambah ilmu kita. Yaqta'una fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Ingat, hum bisa langsung menjadi fa'il. Kecuali kalau hiya sama huwa, dia harus melihat dulu di depan itu ada isim yang rofa apa tidak gitu ya. Kita belajarnya kemarin tuh ciri-ciri isim ya. Ada isim yang asab, ada isim yang jer, ada isim yang rofa. Nah, isim yang rofa ini kalau ketemu sama hiya dan huwa, jadi langsung menjadi fa'il. Hiya huwanya tidak bisa menjadi fa'il gitu ya Kak ya. Yaqta'una fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum, ma isi mausul sebagai maf'ul bih. Amaro ini fi'il madi apa fi'il mudhari atau isim atau apa? Isim apa fi'il? Isim apa fi'il? Ininya Allahu. Ternyata ini adalah fi'il. Gimana kita menjelaskan ya betul fi'il madi, betul. Ustaz Heskil, Masya Allah. Ngapunten kata Cak Mat. Amaro itu fi'il madi. Amaro itu fi'il madi dengan domirnya huwa. Nah lihat, domir huwa itu tidak bisa langsung menjadi
fa'il. Maka lihat di depannya, adakah isim yang rofa? Ternyata ini ada, Allahu. Maka lafaz jalalah Allah sebagai fa'il. Iya betul, Masya Allah Kak Zen. Barakallahu fikum. Amaro fi'il madi dengan domirnya huwa, Allahu fa'il yang dirofakan dengan doma. Bi huruf jer, hi domir mutasil sebagai majrur kan. Bi huruf jer, hi domir mutasil sebagai majrur. Ya. Yang mana? Betul Kak, iya Allah menjadi fa'il. Yaqta'una. Kita kemarin sudah belajar di tasrif juga ya Kak. Kalau misalnya kita nggak punya belum punya bukunya yang dari Ustadz Sugi yang seperti ini, syarab ini kita ya. Kalau di sini kan berarti seperti tadi yaqta'una, qata'a, yaqta'u. Ya. Masuknya fa'ala yaf'alu. Terima kasih Pak Ta, Masya Allah, tabarakallah. Ya, di doanya. Fa'ala yaf'alu, qata'a yaqta'u. Ya kan? Kita ngambilnya yaqta'u, awalnya berarti yaqta'u, yaqtu'ani, yaqta'una, ketemu di sini gitu ya. Koto. Terima kasih Kak Ahmad, Masya Allah. Udah dari sononya Pak. Kenapa kok bisa masuk fa'ala yaf'alu? Jadi apa? Kedudukan bihi jadi apa? Belum selesai ya? Iya sebentar ya, selesai. Yang Allah, iya yang ini ya. Oh iya, terima kasih. Bentar, ini belum selesai. Memang wazan itu kan diplotkan ketika kita lihat bisa masuk fa'ala yaf'alu, fa'ala iya misalnya fa'ala alu ya fa'ala yaf'ulu itu masuknya di komus. Lihatnya di komus. Bentar ya Kak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi ya. Yaqta'una fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum, ma isi mausul sebagai maf'ul bih. Amara fi'il madi dengan domirnya huwa. Kalau domirnya huwa tidak bisa langsung menjadi fa'il. Kita lihat depannya adakah isim yang rofa. Ternyata ini ada isim yang rofa. Maka lafzu zalalah Allah menjadi fa'il. Terus huwanya itu tidak, domir huwa tidak menjadi fa'il. Kita ulangi. Amara fi'il madi dengan domirnya huwa. Allahu lafzu zalalah Allah fa'il yang dirofakan dengan domah. Bi huruf jer, hi domir mutasil sebagai majrur. Tanda isim dan fi'il sudah Kak waktu di sebelumnya. Iya. Kak Gufron Al-Aziz pendatang baru ya. Kita di halaman sebelumnya sudah ada di mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ciri-ciri isim. Ini ciri-ciri isim. Kemudian kita sebelumnya sudah belajar di ciri-ciri fi'il madi. Memang di sini itu sangat mudah sekali, sangat mudah. Jadi cuman beberapa hal yang diketengahkan gitu. Kita belum selesai yang tadi ya. Kita belajar kemarin tuh udah ada sora, pembagian kata, asal kata, domir munfasil, ciri-ciri fi'il madi, ciri-ciri fi'il mudhari, ciri-ciri isim, baru huruf. Sudah kan? Terus kemudian ada domir mutasil. Kita sebentar ini baru sampai. Kemudian setelah domir mutasil pasti idofah, belajar idofah karena kadang ada domir mutasil domir yang nempel kalau di idofah itu. Ya kan? Ada kalimat fi'liyah ismiyah, sekarang isi mausul. Ya, baru isi mausul. Nanti sebentar lagi huruf atop Kak. Iya. Kita belajarnya sampai jam 6 sampai jam 7 aja ya. Apa sampai jam setengah 8? Sampai jam setengah 8. Oke, enggak apa-apa. Ulangi ya, Kak, ini belum selesai. Yaqta'una fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum, ma isi mausul sebagai apa ini?
isi mausulnya itu kan tugasnya menyempurnakan kalimat. Lihat di sebelumnya sudah ada fiil fa'il, maka dia membutuhkan maf'ul bih. Berarti ini maknya isi mausul sebagai maf'ul bih ya. Nah, kedudukannya apa maf'ul bih? Kalau misalnya nasab apa jar gitu. Ini kan berarti isi mausulnya dalam keadaan nasab, ya kan? Amaro ini fi'il madi dengan domirnya huwa. Domir huwa itu tidak bisa langsung menjadi fa'il. Karena kita lihat dulu di depannya, adakah isim yang rofa? Ternyata di sini ada. Lafzu zalalah Allah adalah rofa, maka dia menjadi fa'il. Maka fa'ilnya adalah Allahu, lafzu zalalah Allah fa'il yang dirofakan dengan doma. Bi huruf jar, hi domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Nah ini amarallahu bihi ini sebagai apa? Isim. Ini isim mausul. Habis ini plus ininya apa? Kalimat sesudah isim mausul namanya silah. Ya, silah mausul. Ya, silah mausul. Nanti ini kembalinya ke sini. Kita baca terjemahkan ya. Maaf rada mumet. Yakta'u nama amarallahu bihi. Oh ya Allah, iya ya. Itu tuh apa kadang saya tuh di Kak Panji, saya tuh suka ini ke mutus-mutus di yang rekaman live terus disimpan DVD gitu Kak. Nanti besok insya Allah juga kemarin ada yang bilang tolong dibuatin kalau pas ini tuh satu bab gitu ya, satu misalnya tentang isim mausul sendiri, ciri-ciri isim sendiri gitu. Makasih Kak ininya, apa namanya itu? Oh, tadi saya mudhaf ya? Oke, saya salah baca berarti. Bi huruf jar, hi domir mutasil sebagai majrur. Bukan mujrur ya Kak, salah baca. Majrur. Saya salah baca tadi. Karena pengen miss gitu loh. Saya belum baca amarallahu bihi ini sebagai silah mausul. Saya ulangi ya Kak ya. Terima kasih atas atensinya. Barakallahu fikum. Saya pemula pernah ikut metode pelatihan Al-Ilan. Saya pengen murajaah gitu. Istilahnya membaca ulang. Kalau kita belajar itu ciri-ciri orang soleh dalam belajar itu kan yang pertama mendengarkan, kemudian yang kedua dia itu menulis, yang ketiga membaca ulang. Saya di tahap membaca ulang. Iya. Yakta'una fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum, ma isi mausul sebagai maf'ul bih. Amaro fi'il madi dengan domirnya huwa, lafzu zalala Allah fa'il yang diropakan dengan domah, bi huruf jar, hi majrur, hi domir mutasil sebagai majrur. Amarallahu bihi, langi, amarallahu bihi ini adalah silah mausul dari ma, karena isi mausul membutuhkan kalimat sesudahnya yaitu silah. Langi. Yakta'una fi'il madi. Apa fi'il mudhari? Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak Malia. Ahlan. Insya Allah baru kelihatan lagi. Tapi ini baru Kak meneruskan bahasannya kemarin. Kita kan udah di idhofah terus kalimat, sekarang diisi mausul. Nah, hari ini mestinya saya belajarnya di huruf atop gitu. Ya, Masya Allah, fi'il mudhari. Bagus, iya bagus. Ya, ulangi ya. Karena ada yang baru datang, baru hadir. Enggak apa-apa Kak, enggak apa-apa, enggak ketinggalan kok. Nanti saya ulang-ulangi lagi insya Allah. Ya, nanti saya ulang-ulangi. Jadi kakak-kakak yang baru hadir bisa mendengarkan ulangan saya di hari Sabtu. Ya, berarti
Kalau Senin itu mulainya jam 6.45 sampai jam 7. Sampai jam apa ya? Jam 6.45 sampai jam 7.30. Kalau Sabtu mulainya pagi. Karena habis subuh itu nggak ada kajian kalau saya. Iya, nggak ikut kajian yang biasa dikerjakan. Kan butuh AI dan sila itu silahnya. Kak, kita silahnya ini baru masuk ya? Iya. Yakta'una ma amarallahu bihi. Yakta'una fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Sudah tahu ya kalau kalau ada fa'il hum langsung menjadi kalau domir hum langsung menjadi fa'il. Kita nggak lihat dulu depannya adakah isim yang rofa atau tidak. Yakta'una fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum, ma isi mausul sebagai apa? Sebagai maf'ul bi. Kenapa? Karena tugasnya isi mausul adalah menyempurnakan kalimat. Amaro fi'il madi dengan domirnya huwa. Allahu labdu zalalah Allah ini sebagai fa'il. Nah, domir huwanya itu tidak bisa langsung menjadi fa'il. Karena kita lihat di depan itu ada isim yang rofa, maka isim yang rofa ini menjadi fa'il. Maaf ya, ini diulang-ulang karena mungkin barangkali ada yang baru. Amaro fi'il madi dengan domirnya huwa, Allahu lafzu zalalah Allah, fa'il yang dirofakan dengan domah, bi huruf jer, hi domir mutasil sebagai majrur. Amarallahu bihi ini sebagai silah dari isim mausul alladhi. Ayo, saya salah ngomong apa? Silah mausulnya itu apa? Amarallahu bihi. Terus isi mausulnya apa? Ma. Ya, silakan. Ada yang ini bisa apa enggak? Saya tidak belajar yang jauh-jauh dulu karena nanti pada pusing kalau yang ini yang pemula itu. Pokoknya kita akan tahu belajarnya ini ada ma adalah isi mausul, amarallahu bihi sebagai silahnya. Karena apa? Isi mausul butuh silah. Gak usah pusing, pusingnya nikmat. Ma isi mausul. Nah, isi mausul ini rumusnya kan tadi gini. Nah, tugasnya menyempurnakan kalimat. Isi mausul tugasnya menyempurnakan kalimat. Rumusnya apa? Isi mausul plus ada kalimat sesudahnya namanya silah mausul. Dan kalau yang di sini bi ini huruf jer. Aladina ini isi mausul. Tugas isi mausul apa? Menyempurnakan kalimat. Ketika ada bi huruf jer dia butuhnya apa? Butuhnya majrur. Maka di sini aladina isi mausul sebagai majrur. Ini isi mausul. Terus ditambah apa? Di depannya itu kalimat di depannya namanya silah. Ya celunal kitabah ini adalah silah dari aladina gitu. Mausul tuh sambung, Kak. Sambung. Nih, Kak. Kata sambung. Isi mausul kata sambung. Kenapa pakai metode al-i'lan? Karena biasanya orang Indonesia itu untuk belajar bahasa harus pakai pengantarnya pakai bahasa ibunya sendiri, pakai bahasa Indonesia gitu. Makanya ini tidak artis silah. Oh ya, iya, makasih. Terima kasih Kak, terima kasih. Ya. Penyambungnya kalau sila itu ya kan, berarti kan aladina isi mausul kata sambung ini butuh sila penyambungnya karena itu butuh penjelasan. Ya celunal kitab aladina orang-orang yang bagaimana? Ya celuna yang mereka itu alkitaba ya celuna yang mereka itu membaca alkitaba pada kitab. Iya. Nanti jangan di ini ya Kak. Saya tuh bukan orang pondok. Jadi kalau den kelawan terus sopot seperti itu saya tidak belajar. Iya. Hanya belajarnya begini.
Oh iya, nggak paham Kak. Biladina dengan orang-orang yang bagaimana? Yajlunal kitaba, mereka membaca alkitabah pada kitab. Syukran, apa nak lai? Sekarang yaktauna, mereka memutus ma pada apa perkara amaro lahu bihi amarallahu bihi amaro telah memerintahkan. Siapa yang telah memerintahkan? Allah. Maka kita bacanya itu failnya dulu Kak. Allah telah memerintahkan bihi dengannya gitu ya. Nanti kembalinya kemana dan kemana itu baca Al-Quran secara lengkap. Makanya di sini hanya menyata ayat apa ya, belajarnya ini isi mausul. Abis isi mausul apa? Sila mausul bas halas. Kasihan yang awal itu Kak, penuh cobaan. Sudah belajar itu luar biasa, itu bagus sekali. Kalau kita tambah-tambahin, kamu tuh udah nggak bisa bahasa Arab, baca juga nggak bisa gitu, baru bisa baca Quran, wani-wani nih nerjemahin, wani-wani nih baca tafsir dan sebagainya. Jangan Kak, jangan, kasihan ya. Nah, ini isi mausul lagi. Kita lihat mana isi mausulnya. Tapi bentuknya kalimat apa ini? Mulai dari awalnya itu. Isim yang rofa. Kalau isim yang rofa yang berada di awal kalimat, maka namanya mubtada. Kita harus punya apa namanya itu? Punya fikir. Oh, kalau di awal kalimatnya itu isim rofa, maka maka namanya mubtada. Betul Bu Eti, Masya Allah, terima kasih. Nanti kita belajar di ini ya, apa di contoh lain ya Kak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu, ini kan isim yang rofa yang berada di awal kalimat, namanya mubtada. Lafzu zalalah Allah, mubtada yang dirofakan dengan domah. Saya biasa di slash dulu gitu. Yahtasu ini apa? Ini fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Kenapa langsung jadi fa'ilnya huwa? Karena di sebelah sini tuh nggak ada ini isim yang rofa gitu. Depannya tidak ada isim yang rofa. Kan di belakangnya udah ada Kak. Ini kita cerita lain. Birahmatihi, bi apa Kak? Bi itu huruf jer. Rahmati majrur yang dijerkan dengan kasroh. Wahwa mudhof. Mudhof pasti isim. Diidofahkan ikan Kak, karena idofah ya. Hi domir mutasil baru nih, hi yang ini sebagai mudhof ilaih. Ya Kakak tadi yang tadi bi itu bukan mudhof Kak, itu majrur betul, karena mungkin saya keceletot bahasa gitu. Ya, sok geser sini. Iya, Masya Allah, terima kasih Kak Empi. Hatur nuhun pisan, berkah selalu Kakak. Allahu mubtada yang dirofakkan dengan doma, yahtasu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa, bi huruf jer, rahmatihi bi huruf jer, rahmati majrur yang dijerkan dengan kasroh, hi domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Man, apa ini? Nah ini nih namanya isi mausul. Isi mausul sebagai apa? Karena isi mausul itu tugasnya menyempurnakan kalimat. Masya Allah, terima kasih Kak Empi. Terima kasih, berkah selalu. Man ini tugasnya menyempurnakan kalimat. Maka kita lihat butuhnya apa? Ini udah ada fi'il, fa'il, maka man ini sebagai maf'ul bih. Man isi mausul sebagai maf'ul bih. Lanjut ya Kak. Maf'ul bih butuh apa Kak? Butuh silah. Nah, kalimat di depannya namanya silah mausul gitu. Lanjut ya. Yasha'u fi'il apa ini? Fi'il apa mudhari apa? Madi. Monggo. Saya tulis yasha'u itu fi'il mudhari apa fi'il madi? Terima kasih Bu Eti, betul mudhari, fi'il mudhari. Masya Allah mudhari, betul Mbak Ana. Ya, bagus, Masya Allah. Yasha'u fi'il mudhari dengan fa'ilnya
huwa. Nah, kita baca. Allahu mubtada yang dirupakan dengan domah, yahtasu sebagai fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa, birohmatihi bi huruf jer, rohmati majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof, hi domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Man isim mausul sebagai maf'ul bih. Yasha'u fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Yasha'u silah mausul dari man. Yahtasu bi rahmatihi may yasha'u ini sebagai khobar dari mubtada. Ya Allah, gitu. Bisa ya Kak ya? Iya. Waalaikumsalam, Kak Toko mau sasuk. Duduk ya, diri ya di sini ya. Ini kita cerita tentang baru isim mausul. Bentar lagi huruf atop punten ya, rada pusing sedikit. Nanti kita contohnya lagi di hari Sabtu aja lagi ya. Insya Allah hari Sabtu kita belajar contoh-contoh isim mausul dan huruf atop. Kita cari teorinya dulu di hari ini. Oke. Iya betul, jumlah fi'liyah. Ustadz Eko. Terima kasih Ustadz Barta. Yahtasu bi rahmatihi may yasha ini sebagai khobar dari mubtada. Yahtasu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Kita baca ya. Kita baca. Allah yahtasu menentukan bi rahmatihi pada rahmatnya may yasha'u dengan rahmatnya may yasha'u pada orang yang barang siapa yang yasha'u dia Allah menghendaki. Paham gak? Kita lihat mulai dari fa'ilnya dulu kalau menerjemahkan. Allah yahtasu dia Allah memilih menentukan bi rahmatihi dengan rahmatnya may yasha'u pada orang yang Allah kehendaki gitu. Lagi ya. Allahu mubtada yang diropakan dengan domah yahtasu. Fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa bi huruf jer, rahmati majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof, hi domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Man ini adalah isim mausul. Kakak di sini nggak cerita robit atau apa itu. Ini untuk pemula kakak. Jenengan itu sudah ekspor ya. Man isim mausul sebagai maf'ul bih. Kenapa maf'ul bih? Karena tugasnya isim mausul itu menyempurnakan kalimat. Lihat di sini. Sudah ada fi'il, sudah ada fa'il. Maka dia butuhnya apa? Maf'ul bih. Bentar dulu Kak, bentar. Man itu sebagai apa? Maf'ul bih. Man isim mausul sebagai maf'ul bih. Yasha'u. Ayahnya udah berangkat belum? Ya. Mau makan enggak? Yasha'u enggak dikasihkan ke Mbah aja. Enggak dikasihkan ke Mbah. Ayahnya mah enggak mau. Ya. Yasha'u fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Kenapa Kak? Kenapa? Ke. Ya, yahtasu bi rahmatihi mayasa. Satu kalimat. Kan fi'il fa'il membutuhkan maf'ul bih. Jadi kita ini kan semuanya Kak ya. Yahtasu bi rahmatihi mayasa ini sebagai khobar dari mudhari. Salah. Ini mim itu maksudnya mubtada. Iya, betul ya, sa'u ini silah mausul dari man. Ulangi.
khobar gairu mufrad. Yahtasu bi rahmatihi mayasa, Kak. Lanjut sampai akhir. Iya, Kak Senja. Subhanallah, pinternya. Iya, terima kasih Kakak yang sudah memberikan penjelasan. Ini namanya saya membaca ulang metode al-i'lan ya. Itu punya Mbak bukan? Ya, apa mau makan? Jangan gitu dong, Sorry. Allahu mubtada yang diropakan dengan doma. Mama lagi live sayang. Yahtasu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Nah kan ada fi'il fa'il aja. Iya. Tapi belum selesai. Apa yang menentukan apa gitu kan, dia butuh maf'ul bih. Nah, maf'ul bihnya ini man gitu loh, Kak. Kakak, di sini apa metodenya baru belajar tentang nanti sesudahnya nanti akan ke sana. Iya, terima kasih ya Kak yang sudah hadir dan belum tahu kalau ini adalah nahwu pemula. Oh, usah pusing. Kasihan kami yang baru pemula. Betul. Allahu labdu zalala Allah mubtada yang dirofakkan dengan domah, yahtasu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa bi huruf jer, rohmati majrur yang dijerkan dengan kasroh, hi domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ulangi ya. Bi huruf jer, rohmati majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof, hi domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Man ini isi mausul. Tugas isi mausul apa, Kak? Menyempurnakan kalimat. Lihat di depannya sudah ada fi'il sama fa'il, maka dia butuhnya apa? Maf'ul bih. Maka man isi mausul sebagai maf'ul bih. Yasha'u fi'il madi, apa fi'il mudhari? Fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Yasha'u silah mausul dari man gitu. Yahtasu bi rahmatihi mayasha'u ini sebagai khobar dari mubtada. Mbak Ana bolak-balik terus. Ya, kita terjemahkan Allah menentukan dengan rahmatnya man pada siapa yang dia menghendaki. Dia Allah mendaki. Nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa. Nggak mengganggu. Kan ini kan pengulangan. Jadi kalau yang saya melihat bahwa yang lain itu kadang-kadang menganggap yahtasu udah ini sebagai khobarnya, padahal yahtasu bi rahmatihi mayasa ini sekaligus khobarnya. Karena ini, Kak, ada berapa macam yang namanya kalimat itu terdiri dari fi'il plus fa'il plus maf'ul bih. Kadang fi'il plus jadi ada berapa macam, sebentar Kak. Ada fi'il, fa'il, ya. Nah, karena rumus dari fi'liyah itu sebentar Kak. Kemarin udah dibaca ini. Kita dilihat dari sini kan, kenapa ini juga disebutnya ini ma amarallahu bihi, harus amarallahu bihi gitu, nggak cuman amaronya aja yang sebagai silah kan. Dia fi'il madi butuh apa, ada fa'ilnya enggaknya, ada fa'ilnya ini mah udah. Nah bihi ada keterangan juga, jadi ini butuhnya itu silah mausul yang berupa kalimatnya itu amarallahu bi, sama seperti yang ini, Kak. Jadi kakak nggak bisa bilang yahtasu itu sebagai khobarnya dari, enggak. Yahtasu bi rahmatihi mayasa ini lengkap satu kalimat, namanya khobar gitu. Ini sebagai khobarnya dari gitu, Kak. Ya. Jadi kalau kita lihat rumusnya, bentar ya, saya
si ini ya, ke apa? Rumusnya itu kalau kalimat ya, kalimat fi'liyah itu ada fi'il plus fa'il plus maf'ul bih. Terus ada juga yang dia itu berupa fi'il plus fa'il plus jar majrur gitu. Ada lagi hanya fi'il plus fa'il gitu. Nah, gitu. Nah, yang ini yang kadang kita lelah. Nah, kadang-kadang bilang ya tasu ini khobarnya, padahal ya tasu birahmatihi mayyasya itu sebagai khobar. Lanjut ya. Betul Kak. Betul Kak. Ya, maaf ya Kak ya, ini cuman untuk penjelasan. Bagi yang awal jangan pusing ya. Ini apa Kak, yang seperti ini tuh kita kenali dulu. Terus habis itu kita terapkan. Insya Allah di sini nggak begitu banyak membawa banyak kalimat-kalimat ini robnya mana, ini airnya mana, itu belum karena ini awal gitu. Lah kapan diajarinya? Nanti kalau pas praktek kita banyak. Iya. Betul khobat jumlah. Tergantung siapa yang baca, yang penting punya. Ya sama aja. Semuanya kan mengambungkan itu dari ilmu nahwu sorob. Nahwu sorob tuh ya biasanya pakainya kan kitab Ajurumiyah Kakak gitu Kak ya. Maaf ya yang bagi pemula kalau terlalu pusing dinikmati aja. Telan aja dulu. Allahu mubtada yang diropakan dengan doma, yakhtasu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa, birohmatihi bi huruf jar, rohmati majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof hi domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Man isi mausul sebagai maf'ul bih karena butuh maf'ul ya di sini. Yasha'u fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Yasha'u sebagai silah mausul dari man gitu kan ya. Sekarang huruf atop, mari kita berpuyeng. Betul, prakteknya sama Ustadz Sugi. Betul Kak Malia. Ya, nanti di sana lebih ini lagi. Kalau saya di sini hanya baru dibaca katanya kitab Al-Hikam kalau nggak salah ya. Ciri-ciri orang soleh itu kalau belajar ya Kak, mendengarkan, kemudian kedua menulis, yang ketiga membaca ulang. Nah ini saya baru di tahap membaca ulang. Enggak, insya Allah nggak akan bingung. Nanti saya ulang-ulang lagi Kak di hari Sabtu jadi awalnya itu kendel tuh berani dulu ya, berani dulu belajar. Kalau saya main aduh kalau udah banyak alasan nanti nggak jadi maju-maju. Bawa kita masih gitu ya, harus bawa kitab dong. Karena ada dulu tuh kalau orang mendengarkan dulu terus kemudian menuliskan kitab itu. Puyeng bun sayangnya jam segini. Maksudnya gimana? Ya. Huruf atop wa, fa, dan summa. Oh jam kerja, ini udah kerja ya? Maaf ya Kak. Nanti hari Sabtu, bagi mereka yang kerja hari Sabtu kita mulailah pagi jam 5 ya sampai jam ini gitu. Karena saya juga jam segini udah di AIUIN sebagai tugas negara. Iya, alhamdulillah ada pegawai anak-anak ngerjain ini. Nah ini saya ya, yang ini saya baru di membaca ulang gitu loh Kak. Iya. Nanti kalau misalnya ada yang salah dikasih tahu. Betul. Setelah Isya bahasanya lain Kak. Saya setelah Isya biasanya baca kitab I'rab Quran. Saya punya hancak saya punya sambungan kitab I'rab gitu. Maaf ya. Habis Isya
Oke. Lanjut ya, sekarang huruf atop. Huruf atop bagi pemula cukup ini aja dulu dikenalkan. Wa, fa, dan summa. Ya. Kalau huruf atop itu berada di tengah ya. Nih, sebelumnya itu, sesudahnya huruf atop, rumusnya ya. Ini ada maktub. Maktubnya itu berupa kata atau kalimat. Terus, kalau sebelum huruf atop namanya maktuf alaih. Maktuf alaih itu diatopkan kemana gitu. Itu berupa kata atau kalimat. Ini yang kata kalimat dengan kata kalimat ini harus kedudukannya kalimatnya sama. Misalnya rofa, nasob, atau jer atau jazmnya gitu Kak. Kita coba di latihan. Latihannya masih yang ada di buku ini dulu biar ayo siapa yang bilang atop itu dalam bahasa Indonesianya apa? Kalau tadi si mausul kata sambung, kalau atop apa? Wa itu dan gitu, summa itu kemudian gitu tuh apa namanya? Nama bahasa Indonesianya. Masya Allah, dari Merauke menyimak Ustazah, makanya saya pakai bahasa Indonesia bukan pakai bahasa Jawa, karena bahasa Jawa saya konjungsi. Aduh akbar, kata sambung tadi isi maksud kata sambung, kata pelengkap, kata sambung, kata sambung. Berarti tadi isi maksud juga kata sambung Kak. Iya, cuma beda ya orang Indonesia mah. Kami dari Sulawesi Tengah, Masya Allah, sekeren Kak. Iya, pakainya bahasa Indonesia aja. Tadi aku mau ngomong apa ya aku? Udah lanjut aja ya Kak ya. Ini namanya huruf atop, kita langsung atop aja. Lo bahasa Indonesianya apa nggak tahu. Karena ini maksudnya kata sambung, cuman ya begitu. Kan wa dan itu kan beda. Kita sudah punya yang isi maksud itu sebutnya kata sambung. Nih yang mana tadi yang isi maksud? Nah, kata sambung juga isi maksud. Nanti ada silahnya. Kalau atop gitu ada maktubnya gitu Kak. Iya. Lanjut ya. Kita coba isi mausul yang tadi mah udah, sekarang ya huruf atop. Buku Kak, ini buku Al-Ilan, cara mudah memahami tata bahasa Al-Quran. Silakan, saya kasih tahu dulu. Ini karya Ustadz Sugiono, ada di ininya. Sebentar, tadi dulu. Nah, ada di akun TikTok beliau, Sugiono Underline. Mana ya? Saya sudah tulisin. Iya. 07, nanti kakak kalau tiap Selasa, Rabu, Kamis, Jumat hadir. Kalau Senin ini makanya saya dibuka room, soalnya Pak Ustadz kayaknya ada offline gitu. Saya sambungannya sama beliau ya. Ini belajarnya sama beliau untuk metode Al-Ilan gitu Kak. Silakan dihubungin aja. Hubungin aja nomor ini. Ya, bilang aja dari Mimin Majalengka gitu, saya dapat nomor ini. Ya, nggak apa-apa, Masya Allah tuh. Ini mah sudah level tingkat tinggi. Bapak Ibu yang sudah belajar di pondoknya, belajar memahami tata bahasa Al-Quran dengan metode Al-Ilan itu untuk mengajarkan kepada yang lain, yang masih awal, yang masih baru, yang masih pemula gitu, jadi paham ya. Nanti kalau misalnya tapi saya nggak cocok nih sama metode ini, ya nggak usah dibawa, nggak usah diambil ya. Bisa Malaysia juga kemarin kebanyakan kayak Pak Rosmat Serabu tadi masih ada di sini atau tidak ya, saya nggak paham. Itu juga dari Malaysia. Iya, ada privatnya ada. Lanjut kalau privat daftar aja ke Ustadz Sugi, nanti saya mau privat gitu. Beliau banyak seperti di sini tuh ada Pak Bahrudin, Pak Adi Waluyo, itu beliau privat. Iya betul. Masya Allah Pak Rosmat. Ini Pak Rosmat Rabu itu dari Malaysia. Banyaknya kalau pas ini Malaysia. Langsung ke materi. Iya kasih Gus, Masya Allah.
Terima kasih. Tadi saya mengenalkan aja ya Kak ya, sebagai apa namanya tuh, sebagai ihtiram kepada Ustadz saya. Wa fa summa. Sekarang huruf atop. Itu kalau sesudahnya namanya maktuf, sebelumnya namanya maktuf alaih. Maktuf alaih itu bisa berupa kata, bisa berupa kalimat, sama seperti maktuf alaih, seperti maktuf, bisa berupa kata, bisa berupa kalimat. Kedudukan kalimatnya sama. Ini saya baru baca di sini ya. Bisa berupa jer, rofa, atau nasobnya itu sama gitu. Jazmnya sama. Sekarang kita contohkan. Dibesarin dulu. Dikecilin. Kecilin. Berarti saya naikin dulu. Sampai habis dulu ya. Ntar ya Kak ya, posisinya biar enak. Masih belum ini juga. Biar masuk semua gitu loh katanya. Tapi nggak kelihatan ya. Oh iya, sebentar ya. Gini aja. Bapak, sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu ra'du, agak terang. Yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilus sawa'iqa fayusibu biha mayyasha'u. Oke, di sini ada ini kan silah mausul lagi, di sini ada isim mausul di sini. Di landscape. Gimana? Mau diginiin? Iya. Cukup gini. Oke. Nanti nggak lihat itunya. Nggak apa-apa. Iya. Kalau landscape nanti bahasa ini kameranya itu. Kalian nanti balik kalian. Bapak Ibu nanti itu. Iya. Oh, diginiin. Oh, sayanya nggak bisa Kak. Sayanya nggak bisa. Ya. Bentar ya. Gini aja dong, apa-apa. Bismillah. Nanti saya ulang lagi. Yusabihu fi'il mudhari. Dengan domirnya apa kalau akhirannya u? Akhirannya u itu domir apa? Domirnya huwa. Iya. Yusabihu itu fi'il mudhari dengan domirnya huwa. Huwa tidak langsung menjadi fa'il. Kita lihat di depannya adakah isim yang rofa. Ternyata ini ada isim yang rofa. Isim yang rofa itu tandanya domah. Ada alif lam, ada tandanya domah gitu. Kalau nggak ada alif lam, nggak ada alif lam, maka dia tandanya domah tain gitu. Fathah tain, kasroh tain gitu ya kan. Saya lanjut ya. Nah ini Pak Subagio itu yang baru hadir, beliau adalah privat Kak. Jadi boleh tanya-tanya sama beliau kalau tentang privat. Yusabihu kalau saya nggak privat kan offline gitu sama beliau ya. Kalau yang privatnya nanti berupa online di WA. Lanjut ya Kak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu fi'il mudhari dengan domirnya huwa, ar-ra'du fa'il yang dirofakkan dengan doma. Bi huruf jer, hamdihi, hamdi majrur yang dijerkan dengan kasroh, hi domir mutasi. Sebentar. Oh iya, berarti ini mudhaf ilaih ya kan Kak? Bi huruf jer. Bentar. Bihamdihi, bi huruf jer. Hamdi majrur yang dijerkan dengan kasroh, wahwa mudhaf. Hi domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Wa, nah ini namanya wawu atop. Ya, wawu atop. Al malaikatu, nah ini maktub Kak. Wawu atop. Sesudahnya namanya maktub. Maktub alihnya mana? Ini bentuknya mana? Al malaikatu. Ini bentuknya kata. Maka maktub alainya ke kata. Yang apa? Isim yang rofa. Maka ini juga kedudukannya harus sama. Isim yang rofa. Maktub alainya ke ar-ra'du gitu ya. Pahami ini dulu. Saya ulangi ya. Yusabbihu fi'il mudhari dengan domirnya huwa. Huwa tidak langsung menjadi fa'il karena di depannya ada isim yang rofa. Ar-ra'du ini menjadi fa'il. Ar-ra'du fa'il yang dirofakkan dengan domah.
bihamdihi, bi huruf jer, hamdi majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof, hi domir mutasil sebagai mudhof ilaih, wa harfun atof, al malaikatu ini maktub, yang dia itu maktub alaihnya kemana? Karena dia rofa, ya kan? Al malaikatu isim yang rofa, maka dia ke maktub alaihnya ke yang rofa juga, isim yang rofa juga, ternyata adanya ra'du, maka kita bacanya al malaikatu, maktub yang punya maktub alaihnya ra'du gitu. Kenapa bukan muzakar kakak? Ar-ra'du sama al-malaikatu sama-sama mu'annas. Coba lihat. Coba lihat di kamus. Kalau saya gitu. Tapi nanti kalau saya salah mohon maaf. Jadi saya langsung belajar. Ini namanya mu'annas majazi. Iya. Lanjut ya kak ya. Min ini harfu jer, hifati, hifatihi, majrur yang di hifati, majrur yang dijerkan dengan kasroh, hi domir mutasil, ini bisa idhofah ya. Oke, ulangi. Min huruf jer, hifati, majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof, hi domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Nggak bisa dijelaskan kenapa. Saya coba lihat di kamus deh. Kita itu kalau belajar lihat di kamus, kenapa disebutnya mu'annas. Maaf ya kak ya, ini pemula, jadi kalau jawaban saya salah mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kakak Fajrullah, silakan. Min harfu jer, hifatihi majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof, hi domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Nah ini wa ini harfu atof, yursilu maktubnya di sini, maktubnya itu yursilu. Kalau ini maktubnya berupa kalimat, ya yursilu kan berupa kalimat kan, berarti fiil fa'il kan. Maka dia harus maktub alaihnya berupa kalimat. Maktub alaihnya kemana? Yusabbihu gitu kak. Iya, yusabbihu. Mas Aji Ahmad, mohon maaf ini pemula. Jadi kalau kakak misalnya nambah keterangan terkait maktub alaih, ar-ra'du, silakan. Iya, monggo silakan. Cuman tidak begitu di ini kan. Yang pemula itu tidak begitu dijelaskan apa-apa. Ini belajar di awal. Ini adalah isim gitu. Isim yang rofa. Ini isim yang rofa. Ketika sudah ada sama namanya ini maktuf, maka ini maktuf alaih bas gitu. Iya, silakan. Monggo. Wa yursilu ini adalah kalimat kakak, maka yursilu ini maktubnya kemana? Maktub alaihnya kemana? Maktub alaihnya berupa kalimat lagi, yaitu yusabbihu gitu kan? Ya, bukan ke malaikat tuh bukan, karena ini kalimat, maka dengan kalimat, kata dengan kata. Lanjut ya kak ya. As-sawa'iqo, ini sebentar. Harus verifikasi dulu karena sudah 1 jam. Bentar ya kak ya. Terima kasih atas kesabarannya. Mohon maaf dijaga ya. Mohon dijaga, nggak apa-apa kak. Nggak apa-apa, biar nggak apa-apa. Wa yursilu sudah tadi ya. Wa yursilu fi'il mudhari dengan domirnya huwa, ya kan kak? Iya, yursilu fi'il mudhari dengan domir. Arsala yursilu. Lihatnya di mana? Lihatnya di sorob gitu. Ini sedang saya bicara teori dulu, ya kan? As-sawa'iqo.
kalimatnya isim apa fiil? Ini yang fiil. Iya, fiil. Terima kasih Kak yang sudah membantu. Kata itu. Kakak baru datang ya? Nanti saya ulangi nanti di hari Sabtu. Mohon maaf ya Kak ya. Ya, fiil mudhore dengan domirnya apa Mbak Ana? Dengan domirnya apa ini? Punten. Ayo kita baca. Wa yursilu. Dengan domirnya apa? Huwa. Iya betul. Huwa. Wa yursilu domirnya huwa. Nih, maktub alaihnya kemana? Yusabbihu. Yusabbihu domirnya apa? Huwa juga. Iya kan? Tapi, ntar kemarin saya tanya sama Ustadz Sugi, Ustadz kalau ini kan yursilu failnya dengan ini beda, nggak apa-apa katanya gitu. Yang penting ini bentukannya kalta atau kalimatnya itu bentukannya adalah sama. Jadi jer apa maksud saya tuh kata atau kalimat itu kedudukannya nasob, rofa, jer apa jazmah itu sama gitu loh. Kalau ini kan yursilu kan berarti rofa. Ini rofa juga gitu Kak. Iya, domirnya huwa, ya huwa. Masalah fa'ilnya itu nunjukin ke siapa itu tidak disebutkan. Iya. Lanjut ya. Sowa iko, as-sowa iko. As-sowa iko ini maf'ul bih yang dinasobkan dengan fathah. Ini fa lagi ketemu. Fa ini termasuk huruf atop. Kita bilangnya fa huruf atop. Yusibu ma'tub. Sekarang kita lihat ma'tub alaihnya kemana? Ma'tub alaihnya ke, lihat, fi'il mudhore kan? Ini juga fi'il mudhore dengan domirnya huwa sama. Berarti ini ke sini, ke yursilu. Bisa juga ke yusabihu gitu Kak. Ya. Ini pakainya ada di Quran. Jadi jenengan bisa lihat di Quran. Bi huruf jer, ha majrur ya. Ha itu domir mutasid sebagai majrur. Nah ini man isim apa nak? Nah. Ya itu Kak. Kemarin saya tanya ke Ustadz. Failnya itu kan ar-ra'du. Kalau ini wa yursilu ini failnya apa? Coba. Wa yursilu ini failnya apa? Failnya apa wa yursilu? Punten. Oh iya, fi'il mudhore dengan fa'ilnya huwa ya Kak ya. Huwanya itu baliknya kemana? Fa'ilnya huwa. Itu aja gitu. Fa'ilnya huwa ini baliknya nanti salah saya. Terusin dulu ya. Sowa iko maf'ul bih. Karena ini udah ada fi'il fa'il kan. Maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Fayusibu fa ini huruf atop. Maka yusibunya ini maktub. Mana maktub alaihnya? Maktub alaihnya ke yursilu dan yusabbihu. Kemudian bi huruf jer, ha majrur yang ha domir mutasil sebagai majrur. Man isi mausul. Isi mausul sebagai apa? Sebagai maf'ul yang dari sini yusibu ya. Man itu isi mausul sebagai maf'ul dari yusibu. Yasha'u ini fi'il mudhore dengan domirnya huwa. Yasha'u silah mausul dari man. Kita artikan. Apa masih mau dibaca ulang? Ya. Bentar, saya butuh ini lagi. Silakan. Ya, silakan mau dibaca apa ulang apa diartikan. Baca ulang dulu ya, nanti kita artikan. Sudah jam 7:30, sebentar lagi saya tutup ya. Terima kasih yang sudah hadir, makasih yang sudah tap love. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, diartikan ya. Sebentar Kak ya. Saya baca dulu nanti diartikan ya. Kenapa saya membacanya memakai bahasa Indonesia? Satu, karena kita orang baru pemula udah jejelin bahasa Arab, puyeng. Yang kedua, nahwu sorobnya harus ngikut Kak, harus ngikut gitu.
Kalau pemula, nahwu sorofnya jangan kenceng-kenceng, nanti penat ya. Hidup itu sudah penat, jangan ditambahin urusan lain. Iya Kak, iya. Lanjut. Kalau pemula itu memakai bahasa ibu, jadi pakai kita bahasa Indonesia aja, ya, biar pemersatu. Nanti nggak bisa-bisa dong, nanti bisa kok. Lanjut nanti ke kitab I'rab Quran, belajar juga di nahwu sorofnya tambah kenceng gitu. Yusabihu ini bentuknya apa? Mudore. Kalau mudore ini misalnya di tasrif lugawinya bagaimana gitu. Iya. Masih awal itu jangan dibanyakin kenceng. Makanya Ustadz Sugi itu kalau yang sorof itu dipegang sebagai pegangan aja. Wajannya apa ini aja, apa terus diapalin apa tidak tuh. Kalau yang awal itu jangan terlalu kenceng gitu aja sih ngomongnya. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu fi'il mudhari dengan domirnya huwa, ar-ra'du fa'il yang dirofakkan dengan domah, bihamdihi bi huruf jer. Bi huruf jer. Hamdi majrur yang dijerkan dengan kasrah wa huwa mudhof, hi domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Wa harfu atop al malaikatu maktub dengan maktub alaihnya ar-ra'du. Ya. Min huruf jer hifatihi, hifati majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof, hi domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Wa harfu atop yursilu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Ini karena ketemunya di depannya wa harfu atop menjadi maktub. Maktub alihnya kemana? Yursilu fi'il mudhari dengan domirnya huwa, maktub alihnya ke yusabbihu fi'il mudhari dengan domirnya huwa. Aswaiko maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah, maf'ul bih dari yursilu. Fayusibu fa harfu atop, yusibu maktub, fi'il mudhari dengan domirnya huwa, maktubnya kemana? Yursilu atau yusabbihu gitu. Bi huruf jer, ha majrur, ha domir mutasil sebagai majrur. Man isim mausul. Isim mausul sebagai apa? Isim mausul sebagai maf'ul bih yusibu ya. Man isim mausul sebagai maf'ul bih, yasha'u fi'il mudhari dengan domirnya huwa. Yasha'u silah mausul dari man. Kita artikan. Kakak saya nih palingan di atur di dia wae helan Kang Dendo Munten Jenderal. Iya, ini apa kayak semacam itu. Terima kasih yang sudah hadir. Barakallahu fikum. Kalau jamnya sampai jam 7.30 ya. Tadi kita mulai jam 6.15 ya, Kak. Harusnya 7.15 sudah selesai. Sama-sama, iya sama-sama Kak. Ini tadi tuh saya mau liatin, artikan ini ya sambil diliatin ini ya. Kalau artikan langsung Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada apa ya? Ada, nah ini. Kalau yang pemula coba diklik di Play Store ngambil Quran for Android, ya diklik ya. Sama-sama Mbak Ana, terima kasih ya. Kita ulangi lagi nanti di hari Sabtu. Nanti kita akan belajar di selanjutnya sesudah huruf atop itu belajar ini huruf syarat. Ya, huruf syarat. Bukan, huruf nasab dan taukid. Ya. Nanti kita lihat di sini di pencarian titik 3 di atas, ntar lihat di pencarian. Ya, di pencarian. Terus nanti lihat ayat yang ini. Ntar pastikan kakak keyboardnya sudah punya Arab ya. Belajar nggak apa-apa, saya juga gerutal-geratul dah. Namanya juga belajarnya telat. Makanya yang masih muda harus ini biar belum tentu waktu kita masih panjang ya. Yusabihu lahu yusabihu.
Yusabihu ar-ra'du ar-ra'du. Iya, ini langsung kan yusabihu wa yusabihu ra'du. Ya, nanti ayatnya langsung ayatnya di sini. Wa yusabihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min hifatihi. Terus kakak klik sini, cari terjemahannya. Nah, ini gambar bulat di sini yang dunia, nanti dapatkan terjemahannya. Ini terjemahannya. Saya sudah download I'rab Quran di Markas Tafsir. Kalau I'rab Quran di Markas Tafsir ini ada sakalnya, Kak. Jadi kesalahan itu minimal gitu, diminimalisir gitu ya. Untuk bacanya gitu AIU-nya. Kan ada yang I'rab Quran yang masih gundul gitu. Iya. Ini yusabihu itu sebagai fi'il mudhore marfu ya kan. Nah, gitu. Ya ini aja gitu. Terus bihamdihi wal malaikati, wawunya wawu harfu atop, terus mabni ala enggak, wal malaikatu maktufun, terus kan maktufun ini dijelaskan banget. Ya, Quran Android. Nanti lanjut min hifatihi simatu alamatu doina wa yursilu wawu kan harfu atop. Ini ya, maktubnya kemana nggak disebutin, tapi kita tahu itu karena adalah maktub yursilunya itu ya. Nah, jadi ini lagi. Nah, ikut sebagai apa? Sebagai maf'ul bih kan, fa'ilu dhamir taqdiruhu huwa. Fayusibu itu ini ya. Biha niba hak goibi. Nah, jar majrur sebagai jar majrur gitu ya. Nah, man ya syakna ini ya, itu sebagai silah mausul, lihat Kak. Ini sebagai silatul mausuli la mahalalaha minal i'rab gitu Kak. Nah, kenapa saya pakai bahasa Indonesia? Karena untuk memudahkan. Iya. Aplikasinya tadi Quran Android ya. Tadi Kak Bedonesem itu sudah kasih ini. Kak Fahriyati ya. Iya. Nah, sampai sini kan, sampai Mayyasha gitu aja ya. Nah, di sini Kak, sesudah itu ini terjemahnya nih. Dan guru bertasbih memujinya. Nah, di sini kan lihat, guru itu ro'du itu di awal, fa'il itu kita terjemahkan di awal, bertasbih memujinya, memuji Allah. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya dan Allah. Nah, ini fa'ilnya Allah, melepaskan halilintar. Jadi berbeda fa'il, tapi itu atop gitu. Yang penting kita lihat bentuk kalimatnya. Lalu menimpakan kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, juga menimpakan itu juga di fa'ilnya adalah Allah. Ya. Iya. Quran. Astagfirullah. Iya betul. Makasih Kak Fahriyati, Masya Allah. Ya, kita lagi ya, kita artikan yusabbihu ar-ra'du, guru bertasbih dengan memujinya Allah. Wal malaikatu, dan para malaikat pun memuji, min khifatihi, dengan ketakutannya. Wa yursilu, dan apa tadi kalau yursilu di sini? Kalau arsala yursilu kan. Oh, melepaskan. Kalau di sini melepaskan as-sawa'iqo halilintar. Kalau guru tuh kan di awal dulu guru gitu sampai ceder itu halilintarnya kan. Ya, itu wa yursilu, dan melepaskan. Siapa yang melepaskan? Allah. Allah melepaskan sawa'iqo halilintar. Fayusibu, maka iya. Lalu bisa fayusibu, lalu menimpakan biha dengannya apa halilintar tadi, mayyasa'u, man pada siapa saja, yasa'u yang dia Allah kehendaki gitu Kak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah ya? Monggo di kita ini udah jam 7.30, saya punya kerjaan banyak.
Terima kasih yang sudah hadir. Masya Allah, ini udah ada yang ikut, sudah ngasih kado. Masya Allah, barakallahu fikum. 1 jam. Terima kasih Ibu. Masya Allah Pak Supri, saya yang makasih Pak. Besok kita belajar lagi ya. Kita belajar di in. Nah, saya spill dulu pertamanya ya. Inna itu huruf nasab dan taukid. Kalau bahasa di dalam ini ajurumiyahnya itu kalau inna harfu nasab dan taukid tarfaul isma wa tansibul isma wa tarfaul khobar kayak gitu kan. Tapi kalau di metode Aliklanda ini kalau ada inna masih ada isim inna, terus habis itu ada khobar inna. Bagaimana caranya? Gini kan. Inna ini huruf nasab dan taukid. Allah itu isim yang ini enggak dilihatin kan? Allah ini sebagai isim yang nasab gitu kan, isim yang nasab. La ini kan huruf nafi, yuhlifu fil mudhari, fa'ilnya itu dengan huwa. Al-mi'ad maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Nah ini la yuhliful mi'ad ini adalah khobar inna gitu kan, ini yang berupa jumlah. Nanti sampai kita ketemu lagi. Masya Allah, ini juga banyak sekali tuh. Inna dina indallahi Islam. Khobar inna berupa kalimat. Kalau tadi khobar inna. Kemudian, oh Pak Rosmar, itu di PT saya sudah Pak. Nanti ya tak bilangin ya. Bentar ya. Ini usus Pak. Jadi kita sudah sampai sini ya, sudah sampai. Terus kita klik yang tadi itu, yang klik. Nah, ntar kalau diklik dulu Pak. Nanti kalau diklik, taruh. Kok saya rada sensitivitasnya kurang. Nah, kalau sudah ada terjemah, terus nanti kalau Bapak belum dapat terjemahnya kan Pak. Nah, di sini tidak ada terjemahan di sini. Terus nanti klik di sini. Cari terjemahan lainnya. Nah, terjemahan lainnya tuh, kalau udah ada terjemahan lainnya itu banyak sekali tuh. Nah, yang telah diunduh sama saya ini Kak, ini Pak, Arabic Isrob Tafsir Center, Arabic Muyasar Tafsir, Indonesian Translation Sabi Company. Terus ini juga English Translation Abdul Halim. Saya baru download itu. Nah, Bapak juga bisa download. Kalau belum di-download, Bapak bisa download di sini ya. Nah, misalnya ini Arabic Asbabun Nuzul juga ada gitu. Bisa download satu-satu Kak. Iya bisa download satu-satu Pak. Nah, terus nanti dapat nih. Nah, udah di-download, dapat kan banyak tuh. Yang saya download tuh banyak. Tapi kalau pas di-downloadnya itu udah banyak, saya hanya pakai yang ini aja. No, I'rab Quran, Markas Tafsir sama Sabi Company. Aplikasinya itu di ini di Play Store itu. Sebentar ya Pak Kak. Kakak di-search dulu. Yang sudah ini pelajarannya udah selesai ya. Jadi boleh nih. Quran for Android. Nah, for Android nanti di Quran for Android nanti kakak nanti banyak nih, macam-macam. Tapi kakak yang ngambil yang ininya, yang ini, yang seperti ini yang lebih mudah nih ya. Terus habis itu sudah itu. Nanti kalau sudah di sini nanti terus habis itu kakak ngambil di terjemahan. Kalau yang bahasa Indonesia terjemahan itu nanti banyak tuh. Kakak ambil 2 aja. Ya, ambil 2 aja. Yang satu yang ada i'rabnya itu ya Kak ya. I'rabul Quran. Sebentar apa ya? Tuh pakainya bahasa Indonesia ya. Nah, biar jelas di sini aja langsung. Nah, Arabic I'rab Tafsir Center. Ya. Yang ya, Arabic I'rab Tafsir Center, pakai bahasa ini aja ya. Arabic apa tadi? I'rab
i'rab tafsir center. Terus yang kedua yang kita biar bisa terjemahannya itu ambil yang Indonesian translation, terjemahan yang Indonesian, ya, translate. Gitu Kak. Rumus yang apa? Yang tadi itu gak apa namanya tuh? Kakak ikuti aja lab saya, ya. Ya, karena banyak ini ya. Terima kasih, sama-sama Kakak, Masya Allah. Kalau yang awal itu pakai aja itu, karena di situ ada i'rabnya itu ada sakalnya. Kalau yang lainnya kan nggak ada sakalnya gitu, kita menganggapnya sebagai orang Arab yang sudah bisa bahasa dan AIU-nya gitu kan. Kak, saya live-nya kalau pagi hari ini jam tadi ditagi Mbak Ana jam 6.15 mulainya, kan saya ngaji dulu ya. Kalau ada ustadznya saya mulainya jam 6.45 Kak, kalau di hari Senin. Kalau di hari Minggu, hari Sabtu itu ya. Kalau di Sabtu, kalau di Senin itu Ustadz Sugi kan nggak ngajar. Jadi saya biasanya nggak ngajar, maka saya ngambilnya di 6.45 harusnya. Cuman tadi karena di Ustadz Abdul juga nggak ngajar, maka saya ini terus lanjut. Ini hari Senin, mulainya Senin ya. Senin mulainya jam segini. Kalau di Sabtu karena semua nggak ada pelajaran, ngambilnya di abis ini aja 05.45 ya, maju ya. Sabtu di yang Senin ya. Saya coba usahakan ya Kak, karena saya juga manfaat bagi saya itu, jadi saya mengulang kembali. Aplikasi tadi ini Kak, Quran for Android, tapi yang ininya yang labelnya kayak gini, ya, karena Quran for Android nanti banyak macamnya, tapi Kakak ambil yang ini aja, ini lebih mudah dan tidak berbayar ya, ini gratis. Enggak tiap hari. Kalau malam itu apalagi saya kadang maklum sih Mbah gegere ora tahu dikenceng. Saya kalau malam itu kadang live-nya jam 9, kadang tergantung kondisi ya, jam 8, kadang-kadang jam 9 banyaknya itu bahas i'rab Quran ya. Makasih, Masya Allah, terima kasih Kak Pia sudah hadir ya. Terima kasih ya, saya tutup ya Kak ya. Alhamdulillah udah jumpa ya. Alhamdulillah Pak Ismat. Nanti saya ajarin lagi ada aplikasi yang lain yang saya sudah sematkan sebenarnya di VT saya tuh. Di like dan share ya, boleh. Ini banget. Saya biar manfaat sama-sama. Caranya bukanya dan sebagainya. Besok kita belajar huruf inna huruf nasab dan taukid. Ya. Ini kan berupa khobarnya berupa kata. Kalau ini khobar ina yang berupa kalimat. Iya, diuploadkan. Yang mana Pak? Ya sudah diuploadkan, yang mendapatkan beberapa aplikasi itu saya sudah uploadkan. Iya. Di aplikasinya ada Pak. Ada aplikasinya ini. Kalau kita ngambil yang terjemahan yang ini pakai Sabik Company itu loh Kak, yang pakai ini nih. Kerang aja. Sabik Company itu translate. Ya, kan saya sudah bilang tadi. Kakak ini di tempatnya Quran for Android itu terjemahannya banyak. Ada Arab, ada Albania, ada ada juga buku tafsir Bagawi, tafsir Uyasar, tafsir Ibnu Katsir, Jalalain, Maqsudat Qiraat gitu. Banyak ya, Qurtubi juga, Masya Allah. Padahal ini kan tafsirnya besar-besar ya. Arabic meaning book, kayak apa nih Arabic? Saya belum juga lihat. Kebanyakan, Iya, ini banyak banget. Nanti terjemahnya terserah kalau Kakak mau pakai bahasa apa gitu. Nah, kalau saya kan terjemahnya Indonesian Translation yang Sabik Company itu diunduh. Iya.
Ya, nanti bentuknya begini, seperti tadi saya jelasin. Nah, seperti tadi jelasin yang yusabbihuna kayak gini, i'rab Quran, markas tafsir. Begini yusabbihu itu wa-nya itu wawu harfur atfin mabniun ala fathi. Kalau saya kan tadi tuh wawu haruf atop. Yusabbihunya apa? Fi'lun mudhari'un marfu'un alamatu raf'ihi domatu dohiratu. Gitu kan, cuman itu aja di sini ya. Ya, nah ini yang ra'du apa? Fa'ilun marfu'un alamatu raf'i ya domatu. Seperti saya tuh ngomong ar-ra'du fa'il yang dirofakkan dengan domah itu sama kan, bahasa Indonesia gitu lebih mudah. Ya, nanti kakak belajarnya seperti ini gitu. Insya Allah nanti paham. Dikencengin kak, ya belajar untuk memahami Quran lebih kenceng, insya Allah pahalanya banyak. Oh ada kak, ada. Nanti saya ini kan disematkan di atas itu sudah. Saya sematkan di atas apa yang PT di akun saya. Nanti saya kasihkan untuk Pak Resma Rabu, nanti dikirimkan ininya. Terima kasih Pak. Barakallahu fikum. Udah ya, saya tutup. Ini sudah jam 7. Udah jam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman. Tutup. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.